Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Saputra, NIM saya 1D02105 dari kelas pemrosesan paralel C. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrosesan paralel dengan judul Qualification Analysis of CNN News Using TF IDF and Knife Bias in PySpark. Oke, selanjutnya. Metode yang saya gunakan adalah pertama, metode term frekuensi atau TF, di mana term frekuensi merupakan metode untuk mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Yang kedua adalah IDF, yaitu Inverse Document Frequency, adalah metode untuk mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Pendekatan umum untuk menghitung TF adalah dengan menghitung jumlah kemunculan kata tersebut dibagi dengan jumlah total kata yang ada pada dokumen. Yang ketiga adalah naive Bayes. Jadi naive Bayes adalah algoritma, salah satu teknik klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik. Selanjutnya adalah dataset yang saya gunakan. Di sini dataset yang saya gunakan adalah CNN News yang bersumber dari laman Kaggle. Data ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dan analisis karena berbagai alasan. Yang pertama adalah dataset ini mencakup beberapa topik seperti bisnis, teknologi, kesehatan, dunia hiburan, dan lain-lain, sehingga memberikan kesempatan untuk menganalisis teks yang mendalam dan komprehensif. Kedua, CNN adalah salah satu sumber berita yang terkenal dan terpercaya di dunia, sehingga menggunakan dataset dari sumber yang berkualitas ini memastikan kualitas dan akurasi informasi yang akan dianalisis. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan dalam proyek ini adalah untuk mencari nilai akurasi, menganalisis TF IDF dan section count. Selanjutnya adalah code. Di sini ada beberapa library yang saya gunakan. Yang pertama adalah import column, yang kedua adalah import tokenizer, stop word remover, hashing IDF, dan string indexer. Di sini berguna untuk pre-processing dari proses atau algoritma yang saya gunakan. Yang kedua adalah import naive Bayes. Yang keempat adalah import multi-class classification evaluator dan matplot yang sebagai untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kode inti. Di sini adalah klasifikasi TF, IDF, dan naive Bayes. Coba kita aja. Di sini ada beberapa algoritma yang saya gunakan. Yang pertama adalah membaca dari dataset yang saya peroleh. Di sini saya menggunakan dataset CNN yang berada di satu folder dari code yang saya gunakan. Di sini ada pre-processing. Di sini saya juga menggunakan pre-processing di mana saya menghapus simbol-simbol yang memungkinkan pengurangan dari akurasi atau mempermudah sistem untuk melakukan proses. Di sini ada input tokenizer, ada stop word remover atau menghapus spasi yang berlebihan. Di sini ada hashing. Lalu di sini ada code untuk mengindeks data-data dari dataset yang saya gunakan. Lalu di sini adalah saya menggunakan random split 08 berbanding 02 untuk mengetes data yang saya gunakan. Di sini ada algoritma naive Bayes-nya.
Lalu di sini ada function untuk mencari akurasi. Selanjutnya adalah menampilkan akurasi. Jadi setelah beberapa proses yang saya lakukan dari dataset yang saya gunakan, terdapat akurasi 0,68 atau 68%, di mana nilai akurasi tersebut menunjukkan 68% dari data yang telah diuji oleh sistem benar apa adanya. Dengan kata lain, dari semua artikel berita yang ada di dalam data, sebanyak 68% di antara telah diklasifikasikan ke dalam kategori yang benar oleh model sistem. Selanjutnya adalah analisis dataset. Di sini ada kode untuk memvisualisasikan salah 20 kolom teratas dari dataset yang saya gunakan. Selanjutnya adalah menampilkan TF-IDF 20 teratas dataset yang saya gunakan, dan yang ketiga mengelompokkannya berdasarkan artikel. Oke, kita lanjutkan ke outputnya. Di sini terdapat output dari proses TF-IDF yang saya lakukan. Nah, di sini terdapat ID dan teks yang saya klarifikasikan. Kita dapat melihat identifikasi unik dari setiap artikel, ID artikel beserta teks konteksnya. Yang kedua adalah feature, di mana feature ini menampilkan ID dan TF-IDF dengan membantu dalam melihat representasi fitur dari teks. Dengan menggunakan metode TF-IDF, kita dapat menganalisis pentingnya kata-kata dalam artikel tersebut. Contohnya adalah ini data yang pertama adalah data indeks ke 0. Di sini ada numberingnya. Nah, ini merupakan contoh dari seberapa banyak kemunculan kata yang ini muncul dalam artikel tersebut. Baik, selanjutnya adalah menampilkan distribusi, menampilkan urutan distribusi dari kategori artikel teratas. Di sini saya menggunakan library PLT untuk membantu saya membuat grafik dari distribusi data. Di sini terlihat data yang paling banyak adalah data sport atau olahraga, yang disusul dengan data yang tidak diketahui sectionnya atau kategorinya. Yang kedua ada data berita dari Eropa, yang keempat ada football, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya izin minta maaf. Saya Adit Mika Eka Saputra. Terima kasih.